Chapter 78. Daya Tarik 2. Selain Kim Ha-jin, Grup 6 memiliki peringkat ke-41 Simon Delik dan peringkat ke-20 Yi Ji-yoon. Kelompok 3 bertemu mereka secara kebetulan, dan sekarang mereka beristirahat bersama. Petik 2. Pembatas ilusi. Kelompok 6 memiliki waktu yang mudah di awal dengan hanya beberapa hewan liar muncul pada kenaikan mereka, tetapi mereka tanpa sadar memasuki penghalang ilusi. Ya, aku pikir kita pasti tersesat di sana selama 1 jam atau lebih. Tapi tiba-tiba, pria itu menyuruh kami bergerak dengan wajah frustrasi. Petik 2. Simon Delik menunjuk seorang pria yang duduk di dekat pohon. Chae Na-yun melirik ke arah itu. Di sana, Kim Ha-jin sedang melihat jam tangannya. Awalnya, kami seperti, siapa anak ini? Tetapi kemudian dia pergi ke depan dan menemukan jalan keluar secara instan. Petik 2. Chae Na-yun mengangguk tanpa suara. Oh, benar, apakah Anda memutuskan tim Anda untuk tantangan tim yang akan datang? Simon Delik bertanya, mengubah topik pembicaraan. Seperti yang dia katakan, ada tantangan tim yang muncul. Meskipun tidak ada yang diumumkan, tantangan tim adalah latihan bersama yang merupakan tradisi di Kyuubi. Tidak. Chae Na-yun menggelengkan kepalanya. Tim untuk tantangan tim harus adil. Karenanya, kadet-kadet papan atas seperti Chae Na-yun, Kim Soo-ho, Yo Yeon-ha, dan Shin Jong-hak tidak dapat bekerja sama. Sebagian besar tim terdiri dari peringkat 1 digit, peringkat 2 digit, peringkat 2-3, dan 1 pesulap peringkat rendah, atau 2 peringkat 2 digit, 2 peringkat 3 digit, dan 1 penyihir peringkat atas. Tentu saja, peringkat spesifik juga diperhitungkan. Aku berpikir untuk bertanya pada Kim Ha-jin. Pada saat itu, Yi Ji-yoon yang duduk diam tiba-tiba menyela. Terperangkap lengah, tubuh Chae Na-yun sedikit bergetar. Kim Soo-ho tertawa dan menimpali. Ha-jin, dia pilihan yang bagus. Petik 2. Kim Soo-ho, kamu sudah dekat bahkan dengan dia. Yi Ji-yoon bertanya dengan wajah tersenyum. Iya. Meskipun Kim Soo-ho merasa hubungannya dengan Kim Ha-jin agak kabur, dia masih mengangguk. Lalu, wajah Yi Ji-yoon menjadi cerah. Seperti yang diharapkan dari Soo-ho, kamu memiliki begitu banyak koneksi. Seperti rubah yang licik, Yi Ji-yoon pandai menyanjung orang. Chae Na-yun merasa sedikit tidak senang. Tapi mengapa Kim Ha-jin? Ada rumor buruk tentangnya. Petik 2. Simon Delik bertanya dengan nada agak cemburu. Seperti yang dia katakan, ada rumor mengerikan tentang Kim Ha-jin. Di sisi lain, Yi Ji-yoon berada di pihak yang populer. Tidak hanya wajahnya yang murni dan polos juga disukai oleh para pria, hadiahnya juga salah satu yang terbaik di antara para pendukung. Semua orang ingin memiliki kamu di tim mereka, Ji-yoon. Dia bisa menembakkan panah ajaib yang dipenuhi dengan buff khusus. Karena pengaruhnya sangat kuat, sebagian besar guild peringkat tinggi di negara ini sudah memperhatikan mereka. Kim Ha-jin adalah kandidat terbaik di antara kadet 3 digit. Dia cerdas dan kecakapan tempurnya luar biasa. Anda ingat pertarungannya dengan Kim Horak, bukan? Petik 2. Yi Ji-yoon mengirim Kim Ha-jin yang duduk jauh dari pandangan yang bermakna. Tidak ada yang tahu apakah dia telah mendengar pujian Yi Ji-yoon, tapi dia menggaruk pipinya. Yi Ji-yoon mengalihkan pandangannya ke Chae Na-yun. Na-yun, bagaimana menurutmu? Petik 2. Yi Ji-yoon dan Chae Na-yun adalah teman media sosial stereotip, tipe yang hanya bertukar suka dan komentar secara online. Chae Na-yun menyibak rambutnya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Yah, kamu bisa bekerja sama dengannya jika kamu mau. Kenapa tanya saya? Meskipun itu yang dikatakan Chae Na-yun, dia tentu merasakan hal yang sama. Kim Ha-jin terlalu bagus sebagai sumber daya bagi seseorang di usia 300-an. Tidak, pada awalnya, dia bukan seseorang yang seharusnya duduk di peringkat 334. Bagi Yo Yeon-ha dan Chae Na-yun, ini adalah fakta. Sangat, maka saya harus mencoba bertanya kepadanya hari ini. Petik 2. Tunggu. Ketika Yi Ji-yoon tampak siap untuk pergi, Chae Na-yun buru-buru angkat bicara. Dia benar-benar pilih-pilih. Jadi dia mungkin tidak mengatakan ya. Petik 2. Petik 2. Itu, kamu mungkin terluka, Ji-yoon. Dia sedikit kedinginan. Petik 2. Na-yun benar. Pernahkah Anda mendengar desas-desus tentang dia? Petik 2. Simon Delik juga ikut berdiskusi. Jelas, dia senang dengan Kim Ha-jin yang buruk mulut. Segera, ia mulai membaca beberapa rumor yang sakit, bahwa Kim Ha-jin pergi ke Seoul setiap akhir pekan untuk mengunjungi rumah bordil dan klub malam, atau bahwa ia menerima uang dari geng dan organisasi kekerasan lainnya, atau bahwa ia memiliki beberapa moma gula. Mereka adalah rumor yang dilebih-lebihkan yang benar-benar meledak di luar proporsi. Petik 2. Apakah kamu benar-benar percaya omong kosong itu? Hei, Delik, apakah kamu secara pribadi melihatnya? Tidak dapat menahan ocehannya, Chae Na-yun dan Kim Soo-ho memotongnya secara bersamaan. Terkejut, murid-murid Delik bergetar. Apa aku salah? Chae Na-yun memelototi Delik tanpa suara, lalu bangkit. Kim Soo-ho bertepuk tangan dan mengubah suasana. Baiklah, ayo pergi, teman-teman. Kalau tidak, kita akan terlambat. Petik 2. Malam, setelah kelas berakhir. Yo Yeon-ha selesai mempersiapkan panggilan video. Wajahnya tertutup sepenuhnya, dan suaranya juga berubah.
HMHM. Hari ini adalah pertemuan pertama dengan Guild Informasi yang dia dirikan, Falling Blossom. Dia berdeham agar tidak memiliki suara retak. Tiriring. Segera, panggilan video dimulai. 3 pemimpin tim dari Guild Falling Blossom menyambut Yoyonha dengan wajah kosong. Senang bertemu kalian semua. Itu suatu kehormatan, Tuan. Yoyonha puas dengan nada hormat para pemimpin tim. Anggota Falling Blossom adalah orang-orang yang dievaluasi dan direkrut oleh Yoyonha secara pribadi. Meskipun resume mereka mungkin tidak spektakuler, dia menyambarnya tanpa ragu-ragu jika mereka punya potensi. Ada 21 anggota pendiri. Yoyonha memisahkan 21 anggota ini menjadi 3 tim. Anggota tim pertama adalah Spies. Mereka bertugas mengumpulkan informasi tentang guild saingan. Anggota tim kedua adalah Hawk. Mereka bertugas menemukan dan mengidentifikasi Dungeons atau monster baru di atas pangkat menengah tinggi. Anggota tim ketiga dan terakhir adalah Bayangan. Mereka bertugas mengurus permintaan pribadi Yoyonha. Prioritas utama tim 1 adalah mencari tahu rencana guild saingan, yaitu Rahmat Suci Pencipta dan Desolate Moon. Tim 2 harus. Petik 2. Yoyonha mulai berbicara secara formal yang membuatnya sulit untuk membedakan jenis kelaminnya. Setelah memberi tim 1 dan tim 2 misi masing-masing, dia mengakhiri panggilannya dengan mereka. Sekarang, hanya tim 3 yang tersisa. Anggota tim 3 adalah elit yang Yoyonha sangat berhati-hati dalam memilih. Tim 3 akan benar-benar bekerja dalam bayang-bayang. Dari penyelidikan latar belakang hingga tiling ke penculikan, mengancam, dan, jika sampai pada itu, membunuh, mereka harus menjadi senjata rahasia Yoyonha. Aku memerintahkanmu untuk menggali dengan seksama latar belakang anggota berikut. Namun, dilarang keras untuk menyakiti mereka atau ditemukan. Petik 2. Yoyonha memberi informasi pada tim 3 tentang 5 orang. Namun, 4 dari mereka hanya ada di sana untuk mengisi nomor. Hanya ada 1 yang ingin dia ketahui. Sama dengan Kim Hajin 17 tahun. Dari panti asuhan Seoju. Ketika dia berusia 9 tahun, dia ditemukan dengan inspeksi panti asuhan secara berkala dan memasuki agen militer akademi. Khaled saat ini berada di peringkat ke-334 Cube. Disediakan esensi selat dengan informasi bernilai ratusan juta won. Sama dengan. Itu adalah Kim Hajin. Dikenal, Tuan. Pemimpin tim 3 pergi dengan penegasan. Yoyonha mengangguk puas, lalu melompat ke tempat tidurnya. Bip, bip. Pukul 6.30 pagi. Saya membuka mata, terbangun oleh alarm. Ketika saya melakukan peregangan, saya melihat sesuatu yang ringan menempel di sisi saya. Itu adalah Evandel. Dia menghembuskan nafas kecil saat tidur. Aku menyeringai dan meletakkan jari di hidungnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Evandel bergetar dan menjabat tanganku. Senyum mekar di wajah saya. Saya membelai rambut lembut Evandel selama 5 menit sebelum bangun. Petik 2. Kamu juga bangun. Di sofa ruang tamu adalah kucing yang dibuat Evandel. Kucing itu melompat turun dari sofa dan berjalan ke atas kakiku. Ketika saya mencoba menepuknya, itu menggeram. Kucing ini bukan ilusi atau roh. Itu adalah kucing asli yang dibuat Evandel dengan kemampuannya. Meskipun tidak memiliki kemampuan lain selain menjadi lucu, itu akan menjadi kuat dan membantu saya keluar suatu hari. Saya memakai baju saya. Saya harus pergi membawa sarapan. Tentu saja, lebih enak makan di luar dan langsung menuju kelas. Tetapi saat ini, saya merasa lebih bahagia makan bersama dengan Evandel. Saya memakai sandal dan pergi. Ketika saya bangun ke kafetaria sambil menguap, seseorang menghampiri saya mengeluarkan aroma yang harum. Kemana kamu pergi pagi-pagi begini? Itu adalah Yoyonha. Dia tampak keluar untuk jogging pagi karena dia mengenakan olahraga yang terlihat nyaman. Saya menjawab singkat. Kantin. Yoyonha mengeluarkan bunyi sengau, lalu mulai berjalan di sampingku. Ngomong-ngomong, aku perhatikan peringkatmu naik banyak. Ya, saya pikir itu akan tetap dalam kisaran itu di masa depan. Yoyonha mengangguk, sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat kafetaria mulai terlihat, Yoyonha bertanya lagi. Apakah kamu sudah memikirkan masa depanmu? Masa depan. Itu adalah kata yang tidak benar-benar cocok dengan saya, jadi saya hanya menjawab dengan setengah hati. Aku masih punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Banyak waktu. Hanya 1 tahun 3 bulan. Setelah kami berada di tahun ketiga, kami akan terlalu sibuk dengan hal-hal seperti magang dan penempatan pahlawan. Petik 2. Seperti yang dia katakan, tahun ketiga tidak berbeda dengan pahlawan asli. Mereka hanya datang ke Cube sekali atau 2 kali seminggu dan menghabiskan sisanya bertindak sebagai pahlawan magang di guild yang berbeda. Yoyonha melanjutkan. Bagaimana esensi selat? Dia jelas berusaha membujuk saya. Essence of the Stride, guild yang nantinya menjadi Yoyonha. Sejujurnya, itu adalah kesuksesan yang dijamin. Meskipun saat ini berada di peringkat kedua karena Rahmat Suci Pencipta, itu akan memerintah sebagai guild peringkat 1 yang tak tergoyahkan begitu Rahmat Suci Pencipta gagal menaklukkan Tower of Miracle.
Ini tidak akan berubah bahkan ketika Kim Suho bergabung dengan rahmat suci pencipta dan membawanya ke ketinggian baru. Petik 2. Aku sedang berpikir untuk menjadi pemburu hamparan luas. Saya setengah serius. Fast Expanse, sebuah kelompok pemburu yang didirikan dan dinamai Kwangwon, 1, yang sebanding dalam kekuasaan dengan 9 bintang. 2. Meskipun mereka beroperasi seperti kelompok tentara bayaran, mereka bekerja pada skala yang sama sekali berbeda. Pelanggan utama dari Fast Expanse adalah guild besar atau perusahaan besar. Individu yang ingin mempekerjakan mereka haruslah multimilioner. Karena para pemburu hamparan luas adalah tentara bayaran pada intinya, mereka diberi tingkat kebebasan yang luar biasa. Tidak mungkin ada status yang lebih baik untuk orang seperti saya. Meski begitu, aku tidak yakin apakah aku bisa menjadi satu. Petik 2. Yo Yonha tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Ketika saya meliriknya, dia berada dalam kontemplasi mendalam dengan wajah yang sangat serius. Petik 2. Aku akan berubah pikiran. Kemudian, suara yang ditentukan terdengar. Yo Yonha melanjutkan sambil menatapku lekat-lekat. Jika saya membawa apa yang selama ini Anda cari, tidakkah Anda akan berubah pikiran? Petik 2. Dan apa itu? Aku mengerutkan alisku. Kemudian, Yo Yonha mencibir dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Oh, benar, ingat Yi Jin siapa yang menggertakmu? Dia dimarahi dengan keras. Saya bahkan punya video itu. Apakah kamu ingin melihat itu? Dia menangis seperti bayi. Petik 2. Yo Yonha berjalan dengan aneh ketika dia merasa baik. Seperti seorang putri kecil yang berani, tangannya digenggam di belakang dan melompat. Lalu tiba-tiba, dia menembak ke belakang. Seperti yang diharapkan, ada taruna lain yang agak jauh di depan kami. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Dengan itu, Yo Yonha menghilang. Baiklah, perhatian. Rabu, pengumuman pagi. Suara Kim Suhyuk sama kerasnya di pagi hari seperti waktu lainnya. Kamu harus membentuk tim beranggotakan 5 orang. Akhirnya di sini. Aku menutup mata dan mengepalkan bibirku. Tantangan tim, itu seperti proyek kelompok. Mulai sekarang, saya akan melakukan hal-hal yang agak menjengkelkan sebagai anggota tim. Misalnya, menaklukkan menara miniatur, menangkap artefak melawan tim lain, atau melakukan perjalanan pembangunan tim. Syukurlah, tantangan tim hanya bertahan sampai paruh waktu dalam 6 minggu. Masuk ke tim yang memenuhi persyaratan dan serahkan daftar anggota tim pada akhir Rabu depan. Jika Anda belum memiliki tim pada saat itu, saya akan menempatkan Anda dalam tim sendiri. Petik 2. Membentuk tim terlalu sedih untuk orang buangan seperti saya. Padahal, aku mungkin menjadi pilihan terbaik di antara kadet 3 digit seperti kata Yi Jiun. Ketuk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pada saat itu, saya mendengar suara ketukan kecil. Aku berbalik. Di kursi, sedikit jauh di belakangku, Rahel mengetuk mejanya dengan wajah cemas. Oh benar. Rahel juga dalam situasi yang sama dengan saya. Perbedaannya adalah aku dikucilkan saat dia menyendiri, tapi sama saja karena kami tidak punya teman. Karena itu masalahnya, mungkin baik bagi kita untuk bekerja sama. Ditambah lagi, aku punya sesuatu untuk diberikan padanya juga. Debu bibit kupu-kupu. Saya harus memberikannya kepadanya bahkan jika saya harus menggunakan kekuatan. Awalnya, Rahel seharusnya mendapatkan petunjuk tentang pencerahannya selama ujian akhir. Jika ditunda lebih lama, ada kemungkinan spesifikasi dasarnya akan menjadi lebih rendah daripada di cerita aslinya. Meskipun saya sedikit gugup, saya menarik napas dalam-dalam dan mengiriminya pesan. Rahel maukah kamu bekerja sama denganku? Tetapi sebelum dia bisa memeriksa pesan saya, seseorang mendekatinya. Apakah kamu ingin bekerja sama? Itu adalah pesulap berjubah, Tomer. 1. Nama yang sama yang sedang diterjemahkan sebagai hamparan luas. Akan menjaga nama diromanisasi, dan nama grup diterjemahkan. 2. 9 bintang secara singkat disebutkan dalam bab 18. Mereka merujuk pada 9 pahlawan terkuat di dunia.